عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أيها المسلمون jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan pesan-pesan, perlu kami sampaikan bahwa khatib yang seharusnya berkhutbah pada kesempatan kali ini, beliau berhalangan untuk hadir sehingga kami selaku wakil dari takmir mewakili beliau. Namun tak mengapa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, sebagaimana kita sampaikan tadi, khatib akan berwasiat kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan sedikit renungan, sedikit tadabbur mengenai hari Jumat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah faham bahwa hari Jumat adalah hari yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin kita semua telah hafal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguh hari yang paling utama di antara hari-hari yang kalian lalui itu adalah yaumal jum'ah, hari Jumat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, sudahkah hari Jumat menjadi hari yang istimewa, menjadi hari yang spesial di hati kita? Jika belum, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada kita, agar Allah memberi petunjuk kepada kita, sehingga tertanam di dalam hati kita bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial, bukan hari yang biasa, spesial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di dalam hadis itu nanti di penggalanya Rasulullah menyampaikan, fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka salah satu cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan, mengistimewakan hari Jumat ini adalah dengan
fa'aksiru alayya minas salati fihi. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Mulai terbit matahari kemarin malam, tadi malam, hingga nanti terbenamnya matahari, mohon maaf, mulai maghrib tadi malam sampai akhir asar nanti. Hari Jumat, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan semua sudah terbiasa salawat setiap hari 100 kali, tingkatkan 200 kali. Kalau sudah terbiasa 200 lagi, tingkatkan lagi. Perbanyak. Sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka biasanya terdengar di masjid-masjid di kampung kita ketika malam hari Jumat mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah hari Jumat ini kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang biasanya disebarkan lewat medsos kita, ya lewat WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, akan banyak orang yang mengingatkan, Al-Kahfi time, saatnya membaca surat Al-Kahfi. Di hari Jumat ada yang lainnya, saatnya membaca surat Yasin. Di hari Jumat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada landasannya. Membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin, alhamdulillah sudah tersebar di kalangan kaum muslimin. Setiap malam Jumat, bahkan hampir di banyak masjid, di setiap masjid selesai sholat maghrib mereka membaca surat Yasin. Kemudian ada yang membaca surat Al-Kahfi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagian dari cara kita menta'zim, mengistimewakan, membesarkan hari Jumat ini dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua surat ini spesial, memang biasanya dibaca di hari Jumat. Maka perlu sedikit kita tadaburi, jangan hanya ketika hari Jumat kita berusaha menyelesaikan bagus, itu bagus. Menyelesaikan surat Al-Kahfi, menyelesaikan baca surat Yasin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Yang belum istiqomah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah mengamalkan membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin di hari Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan coba di dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, maha segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab apa? Al-Quran, ala 'abdihi, kepada hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah kepada surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an. Kita lihat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kedua surat tersebut, di ayat awal-awal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Alkitab atau Al-Qur'anul Karim. Maka seakan-akan
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkoreksi bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an setiap 1 pekan sekali, yaitu di hari Jumat. Setiap hari Jumat kita koreksi, ya Allah, bagaimana hubungan saya dengan Al-Qur'an? Apakah sepekan ini saya membaca Al-Qur'an dengan baik? Apakah dalam sepekan ini saya telah istiqomah belajar Al-Qur'an? Apakah dalam sepekan ini saya tidak menyentuh Al-Qur'an sama sekali? Setiap hari Jumat seharusnya itu menjadi renungan bagi kita. Karena kenapa? Sekali lagi, awal surat, ayat awal-awal yang kita baca adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dan yang satunya di surat Yasin, wal Qur'anil Hakim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari untuk mengkoreksi bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perhatikan, kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah hubungan kita baik dengan Al-Qur'an? Sudahkah hubungan kita baik dengan Al-Qur'an? Bagi yang sudah lancar membacanya, sudahkah istiqomah kita meluangkan waktu kita di tiap hari ini untuk membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an? Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu karena semangatnya beribadah sehingga bertekad, beliau berniat setiap malam menghatamkan Al-Qur'an. Allah setiap malam. Ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur. Ini dengan bahasa kami, ya, dengan bahasa kami, jangan selesaikan baca Al-Qur'an dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, saya masih mampu. Kalau begitu 1 pekan, saya masih mampu. Kalau begitu oleh Rasulullah sampaikan 3 hari. 3 hari khatam. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya target yang seharusnya bisa kita lakukan bagi kita yang telah lancar membaca Al-Qur'an itu selesai khatam setiap bulan. Artinya 1 hari 1 juz. Namun kalau tidak bisa tak mengapa. Yang penting setiap hari kita ada interaksi dengan Al-Qur'an, kemudian istiqomah. Karena kita semua telah tahu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ternyata Rasulullah menyampaikan adwamuha, yang paling istiqomah, wa in aqal. Aqulu qali hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini khatib mau kita lanjutkan renungan kita. Sudahkah, bagaimanakah hubungan kita dengan Al-Qur'an?
Apakah sudah kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran? Dalam 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah waktu untuk Al-Quran? Di dalam satu pekan yang kita semua sama diberi 7 hari itu, adakah waktu untuk Al-Quran? Bagi kita yang masih belum bisa, bagi kita yang masih belum belajar Al-Quran, sudahkah kita mengalokasikan waktu, mengalokasikan anggaran untuk kursus, untuk belajar Al-Quran? Kita untuk pekerjaan kita saja kursus sana, kursus sini, kursus ini, ambil sertifikat ini, ambil sertifikat itu. Untuk Al-Quran, sudahkah kita lakukan untuk itu? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khotib mengajak, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua, sehingga hubungan kita dengan Al-Quran semakin baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir perlu kami sampaikan sebuah kisah bagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kita semua telah faham, beliau adalah panglima kaum muslimin yang tidak pernah terkalahkan. Di akhir usia beliau, beliau diceritakan di dalam Tarikh Dimash. Di akhir usia beliau, di hari-hari tua beliau memegang mushaf Al-Quran, kemudian berkata, laqad saghalaniyal jihad fi sabilillah, wahai Al-Quran, sungguh jihad telah menyibukkan aku darimu, wahai Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Khalid ibnul Walid yang kesibukan adalah jihad fi sabilillah, yang itu adalah amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih menyesal karena merasa hubungannya tidak baik dengan Al-Quran, karena disibukkan dengan jihad. Bagaimana dengan kita? Apakah kesibukan kita yang membuat kita jauh dari Al-Quran? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله